Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ibu Tega Suryani. Saya adalah salah satu dosen di program studi Teknik Elektro S1 Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe Jepang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kegiatan pengabdian saya yang sudah saya lakukan selama menjadi dosen di Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe Jepang. Kemudian akan saya uraikan roadmap pengabdian saya dan juga latar belakang atau yang menjadikan faktor dari roadmap pengabdian saya. Roadmap pengabdian saya yaitu berfokus pada pemanfaatan limbah biomasa sebagai bahan baku energi alternatif atau yang disebut sebagai biogas. Pada tahun 2018, saya melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan membangun unit instalasi biogas pada kelompok tani di Dusun Sunggul, Desa Medalem, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora. Selanjutnya, pada tahun berikutnya saya melakukan lanjutan kegiatan dengan cara melakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai cara membuat instalasi biogas. Kemudian bagaimana teknik pengelolaan dan juga seperti apa estimasi nilai investasi pada sistem produksi biogas. Selanjutnya, saya berencana pada tahun yang akan datang pengabdian saya tetap saya fokuskan terhadap pembuatan instalasi biogas pada mitra dari desa-desa yang memiliki jumlah ternak yang tinggi. Setelah itu dilanjutkan dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan dalam rangka mempopulerkan dan mendorong ketertarikan warga dalam pembuatan instalasi biogas serta memaparkan keuntungan apa saja yang bisa didapat apabila memanfaatkan limbah ternak menjadi sumber daya energi terbarukan. Apabila kegiatan tersebut sudah dilakukan, selanjutnya kegiatan yang saya lakukan akan saya fokuskan untuk mengembangkan produk samping biogas sebagai pupuk alternatif yang lebih ramah lingkungan daripada pupuk kimia. Dan pupuk tersebut juga dapat membantu proses penyuburan lahan pertanian ataupun dapat dijual sebagai pupuk cair maupun pupuk padat. Nah, beberapa hal yang melatar belakangi topik atau roadmap dari pengabdian saya yaitu adalah dikarenakan Kabupaten Blora sektor pertanian merupakan penggerak utama perekonomian sekaligus sumber utama mata pencaharian masyarakat di Kabupaten Blora. Selain itu, pemerintah Kabupaten Blora juga memiliki cita-cita atau mimpi bisa menjadi sentra peternakan sapi yang berkualitas di Indonesia. Dikarenakan pada saat ini populasi sapi pedaging di Kabupaten Blora memiliki jumlah yang terbanyak di Jawa Tengah. Hal inilah yang menjadikan faktor tersedianya atau berlimpahnya biomasa yang bisa digunakan sebagai raw material atau bahan pada produksi biogas. Adapun orientasi pengabdian saya yaitu latar belakangnya adalah pada Desa Medalem. Di sini terdapat banyak sekali hewan ternak yang dipelihara melalui kandang komunal atau melalui kandang individu. Tingginya hewan ternak di sini berdampak pada tingginya pula limbah ternak yang dihasilkan. Sehingga di sini perlu ada optimalisasi agar dapat meminimalisir terjadinya tingkat pencemaran atau polusi udara maupun air akibat dari penimbunan limbah kotoran ternak. Kemudian di sini saya paparkan rancangan instalasi yang saya gunakan pada kegiatan pengabdian saya, yaitu saya menggunakan
digester dengan volume 3.300 liter. Nah, kemudian di sini ada saluran inlet dan saluran outlet. Saluran inlet adalah saluran yang digunakan untuk mencampur kotoran sapi dan juga air dengan rasio 1:1. Kemudian pada saat sudah tercampur dengan sempurna, baru kemudian masuk ke dalam digester untuk proses selanjutnya, yaitu proses fermentasi. Pada digester, di sini akan terjadi proses fermentasi secara aerob, sehingga campuran antara kotoran sapi dan air akan menghasilkan gas metana. Kemudian gas metana di sini akan dikumpulkan atau akan dikumulasikan pada penampung gas melalui saluran gas. Kemudian di sini juga ada kontrol gas yang sifatnya sebagai pengaman atau agar instalasi lebih aman apabila gas penampung di sini terlalu penuh dan belum dipakai untuk memasak ataupun kegiatan lainnya, sehingga tidak terjadi kebocoran pada penampung gas. Selanjutnya di sini ada saluran outlet. Saluran outlet di sini adalah saluran yang menjadi saluran keluar apabila campuran antara kotoran sapi dan juga air dalam digester ini sudah tidak menghasilkan gas metana. Kemudian campuran tersebut akan berubah menjadi slurry yang kita sebut sebagai slurry, kemudian keluar melalui saluran outlet. Saluran outlet inilah yang menjadi saluran akhir pada proses atau tahap dari campuran antara kotoran sapi dan juga air. Nah, pada outlet di sini terdapat slurry. Slurry di sini dapat dipisahkan lagi menjadi limbah padat dan juga limbah cair, di mana slurry padat ataupun slurry cair di sini nanti bisa digunakan atau bisa dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Selanjutnya di sini terdapat proses pengalian tanah yang digunakan untuk menimbun digester atau reaktor yang tempatnya disesuaikan dengan ukuran dari digester sesuai dengan volume digester yang digunakan. Selanjutnya, sebelum ditimbun, maka digester harus dipasang atau harus disesuaikan dulu menggunakan pipa saluran inlet dan juga saluran outletnya. Nah, di sini adalah beberapa dokumentasi, yaitu pemasangan pipa saluran inlet sekaligus saluran outlet. Kemudian di sini ada proses penimbunan digester. Penimbunan digester di sini tidak ditimbun secara full, jadi ditimbun sampai batas atas dari digester agar nanti dalam proses instalasinya itu dapat bertahan lama. Nah, di sini ada video singkat mengenai proses kegiatan penimbunan digester. Tinggi dari digester di sini disesuaikan dengan instalasi dari inlet ataupun outlet yang sudah diukur sebelumnya. Selanjutnya di sini ada instalasi saluran inlet dan outlet, di mana saluran inlet di sini nanti adalah digunakan untuk menampung sebelum campuran antara kotoran sapi dan air itu masuk ke dalam digester. Kemudian saluran outlet adalah tempat penampungan slurry atau limbah produksi biogas. Selanjutnya, kemudian di sini ada instalasi pemasangan tempat penampungan biogas, yaitu menggunakan plastik. Yang di sini tujuannya adalah lebih ramah lingkungan dan juga
keamanannya lebih bagus. Nah, untuk ukurannya di sini disesuaikan dengan volume digester. Apabila volume digester di sini lebih besar, maka otomatis penampung gas yang digunakan juga akan semakin besar. Apabila gas sudah terproduksi, nanti ditandai atau diindikasikan dengan gas penampung di sini menjadi menggelembung. Kemudian di sini adalah tahap akhir. Jadi di sini tahap percobaan, di sini adalah proses pengadukan antara kotoran sapi dan air sebelum dimasukkan ke dalam digester. Kemudian ini adalah api hasil dari proses produksi biogas menggunakan kotoran sapi yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar memasak. Demikian pemaparan mengenai kegiatan pengabdian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.